Anak menjadi tonggak masa depan bangsa. Sayangnya hak mereka kerap tercederai dan tidak terpenuhi, salah satunya akses pendidikan. Di tengah gemerlap ibu kota yang serba mudah, ternyata pendidikan justru menjadi hal yang sulit bagi sebagian orang. Setiap anak memiliki hak, namun sayangnya belum semua hak tersebut terpenuhi. Salah satunya pendidikan. Menurut data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, setidaknya ada 3,9 juta anak Indonesia yang belum bersekolah saat ini. Mulai dari putus sekolah, sudah lulus namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan, hingga belum pernah merasakan bangku sekolah. Ini yang paling banyak, lebih dari 2 juta anak Indonesia. Sementara alasan mereka pun beragam, mulai dari tidak ada biaya, bekerja, menikah, hingga mengalami perundungan. Lalu bagaimana pemirsa kisah mereka dan apa peran dari pemerintah? Ikuti penelusuran kami. Anak-anak, tonggak masa depan bangsa yang sayangnya sering kali tercederai hak-haknya. Terlantar, dipaksa bekerja padahal belum saatnya, hingga tak bisa mengenyam bangku pendidikan. Tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia yang mencapai 3,9 juta anak menjadi keprihatinan yang seharusnya sudah menjadi alarm bahaya. Tak perlu jauh-jauh di daerah pinggiran, tim Metro TV menemui banyak anak putus sekolah di tengah gemerlap ibu kota, tepatnya di Mangga Besar. Kami bertemu Rasya, Erlando, Ariel, dan Cesar. Keempatnya terpaksa putus sekolah dengan alasan yang hampir serupa, ekonomi. Nama saya Erlando Gozali, usia 19 tahun. Nama saya Ariel Saputra, umur 20 tahun. Nama saya Muhammad Rasya, umur 16. Nama saya Kaisar Fadilah, umur 19 tahun. SMP di SMP JPIP Jakarta Pusat. Enggak, kelas 2. Selama biaya sekolah waktu itu ayah pas keluar dari kerjaan mungkin udah enggak lagi ya, nganggur, jadi tanpa biaya mungkin dari pihak yayasan terpaksa ngeluarin, jadi nggak lulus. Sempet nyesel sih, cuman mau gimana lagi, yang namanya biaya kan lagi zaman COVID kan lagi susah tuh. Di jenjang SMP nggak ada biaya. Diskusi dulu sama mama, tapi mama juga belum sempet juga, kalau mau swasta juga nggak ada biayanya. Baru semester 2. Kuliah ya? Enggak. Apa? SMA? SMA. Karena salah masuk ini jurusan. Saya nggak masuk sampai banyak karena nggak sanggup ya. Kenapa? Nggak sanggup pelajarannya. Tapi gurunya nyaranin masuk ke ini SMA 35 karena belum ada ijazah SMP-nya, belum diambil. Tapi sudah lulus? Iya, udah. Oh, oke. Kenapa belum diambil ijazah SMP-nya? Karena swasta, belum bayar. Ada sih, tapi kalau untuk sekarang mungkin biaya ya. Iya, biaya lagi sih. Ada, tapi biaya lagi. Ada. Karena mau kerja. Sedikit berbeda dengan ketiga temannya, Cesar memilih tak melanjutkan sekolahnya karena ingin membantu sang ayah di bengkel. Mas terakhir kali sekolah di jenjang apa? SMP. Kenapa akhirnya nggak lanjut? Pengen ikut papa aja sih. Ikut apa? Kerja bengkel. Terbatas biaya kan tempo hari kan. Untuk kelanjutannya kan harus butuh uang untuk kelanjutannya lagi kan. Makanya dia coba dulu begini, ikut begini. Berarti karena salah satu karena biaya juga? Biaya, betul. Iskandar sebenarnya merasa sedih anaknya tak bisa lagi mengenyam bangku pendidikan. Keinginan orang tua kan pasti menginginkan setiap anaknya kan berpendidikan lebih dari orang tuanya kan. Mungkin saya aja kan di STM gitu, kan STM, SMA gitu kan. Terus kok anaknya bisa sampai di SMP gitu kan, sedih gitu kan. Makanya saya udah minimal dia bisa sampai di SMA aja gitu atau di STM gitu. Ya, sebenarnya pengen lanjut lagi untuk sekolah biar dapat ke pendidikan yang lebih luas lagi buat ilmunya kan. Tapi kan buat keadaan yang nggak menentukan ya akhirnya ikut bapak aja. Dengan suara bergetar, Iskandar berpesan agar Cesar tak kecil hati
meski tak bisa melanjutkan SMA seperti teman-teman seusianya. Saya juga terharu ngeliatnya. Iya kan, namanya orang tua pasti kan sedih ya kalau lihat pendidikan anaknya di bawah dari kita ya kan. Mau gimana lagi ya. Saya berharap sih ke depannya dia bisa lebih dari saya gitu. Saya udah bilang begini, kalau ada kesempatan gitu, kerja paket gitu ya gitu. Saya mau ajak dia begitu, ikut program begitu. Ilmu kan nggak terbatas ya kan. Jadi pengalaman tuh, itu guru yang paling dalam kan. Sebenarnya tak hanya mereka berempat yang terpaksa mengubur mimpi dan cita-cita karena putus sekolah. Kami pun menemui Iwan, Ketua RT 06 RW 05. Ternyata pemirsa, di tengah padatnya kota Jakarta pun masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengurus warga setempat. Sebenarnya ada berapa banyak, kemudian apakah sudah tersentuh oleh komunitas atau mungkin pemerintah terkait anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya ini. Pak Iwan, halo, apa kabar? Halo. Pak Iwan, tadi kan saya ketemu dengan beberapa anak-anak yang putus sekolah. Iya. Dengan alasan yang rata-rata hampir sama, masalah ekonomi. Seberapa banyak sebenarnya, Pak? Agak kebelakangan sih sudah ada himbauan dari melalui kelurahan, melalui bidang kesra kan. Itu udah salah satunya sih udah ada dari SD Taman Sari yang putus sekolah bisa masuk lagi gitu kan. Itu sidak sebenarnya, sidak dari salah satu dewan anggota partai gitu kan. Cuma kalau himbauan dari kelurahan sesudahnya, biasanya gitu. Sesudah sidak, baru ada himbauan. Tak hanya di Mangga Besar, anak-anak di pesisir Cilincing, Jakarta Utara juga harus berjuang bertahan hidup tanpa bisa menikmati bangku sekolah. Meski mereka sedikit lebih beruntung, sebab ada orang-orang yang peduli, seperti Desi yang mendirikan rumah belajar Merah Putih sejak 20 tahun lalu, meski berbagai penolakan hingga cacian harus diterima. Ya, Merah Putih itu insya Allah tahun depan itu udah berdiri 20 tahun. Awalnya sih cuman hanya taman bacaan aja, tapi ketika ada anak datang baca buku terbalik, tuh saya tanya rumahnya di mana. Dia bilang rumahnya di Bojem di sini. Jadi aku datengin. Jadi dulu rumahnya itu taman bacaanku adanya di rumah. Ada di rumahku, nggak di sini. Karena di sini Kak, anak-anak itu waktu saya 20 tahun yang lalu ya, datang ke sini tuh banyak anak-anak yang belum sekolah, belum bisa baca, tidak mengenal buku. Mereka hanya cari ikan. Dulu nggak diterima Kak, sampai mau dibunuh waktu itu. Karena kita bikin anak-anak ini belajar, yang tadinya mereka harus ngupas, harus kerja. Jadi mereka harus belajar. Akhirnya bisa diterima bagaimana? Prosesnya sangat nggak gampang Kak, sangat rumit. Kita pindah, kita dicemooh, kita buktikan kalau niat kita itu baik. Butuh waktu berapa lama Bu waktu itu? Lebih dari 10 tahun. Meski berat, Desi menetapkan hati untuk mengabdi kepada anak-anak di pesisir. Masih banyak mereka putus sekolah, cuman niat mereka untuk sekolah itu nggak ada. Dan tidak dibantu sama orang tuanya, tidak didukung sama orang tuanya. Jadi kita tidak bisa kalau orang tuanya tidak mau bersinergi dengan kita juga nggak bisa gitu. Karena memang harus ada kerjasama antara orang tua dan Merah Putih. Alasan terbanyak anak-anak di sini putus sekolah kenapa? Apakah karena biaya? Ya, kurang lebih itu, biaya sama legalitas. Orang tuanya nggak tahu di mana. Tantangan terbesar itu adalah tidak ada kerjasamanya orang tua dengan kita. Itu yang paling besar. Terus di sini tindakan kriminal juga kan masih tinggi Kak. Jadi jangan salah, ketika kami belajar kami sering diganggu sama ya oknum-oknum yang nggak jelas. Bahkan sering ribut. Pernah 2 kali saya adu jotos. Iya, dengan preman di sini. Jadi waktu itu anak-anak sedang belajar di atas. Lalu mereka datang, mereka lagi mabuk. Mereka acak-acak. Iya, sudah kami peringatkan baik-baik, tapi mereka masih tetap ya nggak bisa. Tak hanya masalah mindset, lagi-lagi biaya juga menjadi kendala mereka. Kami sekarang nggak ada donatur dan kami kepengen bikin campaign.
Tapi saya juga kepengen orang tuanya paham tentang ini dulu. Paham, jadi tidak semena-mena gitu. Kami juga bertemu Rusmina, kakak dari anak berusia 21 tahun yang sedang belajar di Rumah Merah Putih untuk kejar paket C. Ia bercerita, adiknya terpaksa putus sekolah bukan karena biaya, namun perundungan. Dia kembar, adik bungsu. Yang satu mah normal, biasa kayak anak-anak lain. Ya kebetulan yang ini ada kekurangan lah sedikit gitu. Dia susah mencerna pembicaraan orang atau juga cepet banget lupanya Kak. Akhirnya kenapa nggak lanjut SMA? Karena waktu di SMP itu pernah kena bully. Itu pun dia nggak mau cerita. Saya juga nggak tahu kalau dia kena bully. Taunya udah lama, itu pun temannya yang cerita Kak. Makanya pas udah lulus SMP, kita itu kayak punya kekhawatiran, takutnya malah terjadi lagi hal yang serupa. Akhirnya saya menjatuhkan pilihan di Merah Putih. Berhubung dekat dengan rumah, juga kita bisa mantau juga kan. Alhamdulillah sih happy banget dia mah. Biar kalau sakit panas-panas dikit dia nggak mau libur tuh, mau sekolah. Guru Besar Universitas Pendidikan Cecep Darmawan menyoroti banyaknya anak putus sekolah di Indonesia harusnya tak dipandang remeh oleh pemerintah. Anak-anak yang putus sekolah itu satu angka yang cukup memprihatinkan kita bersama ya. Di tengah upaya kita ingin memperbaiki SDM kita ya. Ketika pemerintah juga begitu perhatian terhadap stunting misalnya ya. Dan lain-lain itu, maka salah satunya juga harus memperhatikan anak-anak yang putus sekolah seperti ini. Cecep menambahkan, putus sekolah tak berakar pada biaya semata, tapi ada masalah lain yang tak kalah penting. Memberdayakan komunitas seperti itu bisa jadi ini satu alternatif ya, yang menjadi solusi bagi penyelesaian anak-anak. Tetapi persoalan anak-anak yang putus sekolah itu tidak bisa sekedar di situ. Harusnya pemerintah begitu ada komunitas yang memberdayakan mereka, ya pemerintah turut serta juga, misalnya dari sisi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Ya tadi ada istilah apa, sekolah kolong ya. Nah, mungkinkah mereka itu dari sisi fasilitas bisa difasilitasi betul oleh pemerintah? Atau misalnya pemerintah memberikan bantuan kepada para pengajar mereka ya. Terus adakan pelatihan juga bagi pengajarnya, diberikan juga penghormatan atau rekognisinya. Sekolah-sekolah formal mungkin bukan satu-satunya alternatif ya. Nah, sekolah-sekolah yang sifatnya non formal tadi diberdayakan dan kalau bisa di kurikulumnya pun disesuaikan ya. Pendidikan menjadi penopang masa depan suatu bangsa. Generasi muda tak boleh dianggap sebelah mata jika tak berkesempatan mengenyam bangku pendidikan, sebab pendidikan menjadi hak seluruh anak Indonesia. Bukan hanya sandang, pangan, papan, namun juga pendidikan menjadi hak penting bagi setiap anak Indonesia, siapapun tanpa terkecuali. Mari bersama kita pemirsa untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi anak Indonesia untuk mencapai generasi emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.